Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan kali ini bersama juga dengan Bapak Heman Ilya, seorang Magister Psikologi, dan beliau adalah pakar dalam bidang konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang hubungan rasa malu dan rasa bersalah. Kami percaya acara ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Evan, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan antara rasa malu dan rasa rendah diri. Tetapi rupanya kali ini kita mau memperbincangkan hubungannya antara rasa malu dan rasa bersalah. Waktu itu kita sudah bicarakan bahwa rasa malu itu sendiri sudah menyiksa seseorang. Nah, lalu kalau ketambahan dengan rasa bersalah, kan betapa menderitanya orang seperti ini. Bagaimana itu, Pak? Iya, saya kira ini sangat menyiksa ya, terutama pada waktu seseorang bersalah di dalam arti melakukan dosa yang sesungguhnya, apalagi yang bisa tampak oleh semua orang. Saya kasih contoh, misalnya orang yang hamil, wanita yang hamil di luar nikah begitu. Nah, itu dia selain merasa bersalah, merasa berdosa, dia juga merasa malu luar biasa. Sekali lagi seperti yang telah dibicarakan sehubungan dengan rasa rendah diri, rasa malu ini juga karena orang ini di bawah evaluasi orang lain, di bawah penilaian orang lain, yang dinilai oleh dirinya sebagai merendahkan dirinya. Nah, ini sangat menyiksa. Tapi ini Pak Eman ya, pada waktu tadi Pak Eman singgung contoh tentang wanita yang hamil di luar nikah atau karena mencuri tertangkap gitu Pak. Yeah. Banyak contoh-contohnya banyak. Nah, pada waktu mereka itu melakukan dosa itu tadi, kesalahan itu tadi, kan dia tidak merasa malu sebenarnya Pak. Pertama kali rasa bersalah, tetapi kemudian ada rasa takut diketahui oleh orang lain. Nah, rasa takut diketahui oleh orang lain itu berkaitan takut bahwa orang lain memandang rendah dirinya karena dia melakukan dosa yang seperti itu, yang menurut anggapan masyarakat dalam tanda kutip itu, waduh, dosa yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Sehingga itu membuat orang itu merasa malu. Nah, lalu apa tindakan seseorang biasanya kalau sudah bersalah lalu merasa malu seperti itu? Apa dia? Dia kan pasti berusaha melindungi dirinya. Ya, inilah yang biasanya manusia lakukan. Sebagai contoh saja, ini contoh di Alkitab ini baik sekali, yaitu pada saat manusia pertama jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, setelah mereka makan buah yang dilarang itu, mereka merasa malu karena mereka segera melihat bahwa dirinya telanjang. Nah, ini kalau kita berdosa, sebetulnya hubungannya tidak hanya dengan sesama kita manusia, tetapi terutama di hadapan Allah yang membuat hati nurani kita tidak tenang dan kita merasa telanjang. Meskipun telanjang, orang yang merasa berdosa itu akan berusaha menutupi ketelanjangannya dengan berbagai cara. Meskipun ya kita tahu bahwa usaha Adam dan Hawa ini tidak efektif. Bagaimana kita bisa menutupi ketelanjangan kita di hadapan Allah? Tapi Adam dan Hawa berusaha menyemat daun pohon-pohonan dan kemudian lari bersembunyi dari hadirat Allah. Itu yang dilakukan oleh manusia tatkala mereka berdosa dan merasa malu. Dan ada satu contoh lagi yang lebih daripada itu, yang lebih gamblang daripada itu, yaitu ketika
Raja Daud berdosa karena berzina dengan Batseba. 2 Samuel banyak bercerita tentang hal ini. Dan waktu Daud berdosa, dia berusaha menghilangkan jejak. Nah, ini ada kaitannya kalau misalnya ketahuan begitu ya. Daud akan merasa malu. Lalu dia berusaha membunuh Uria lewat tangan musuh. Nah, ini usaha yang cerdik sekali. Kelihatannya sudah terhapus ini ya, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan kemudian Daud juga berusaha menikahi Batseba. Nah, berarti aman ini. Kehamilan Batseba itu bisa ditutupi. Dan kemudian dia berlindung di balik kesalahan orang lain. Jadi dia suruh orang lain untuk membunuh Uria, suami dari Batseba. Jadi ini betul-betul usaha yang bertahap untuk menutupi rasa malu. Pak Herman, rasanya saya mengamati bahwa rasa malu itu kan biasanya baru muncul kalau sepertinya ya, baru muncul kalau itu ada konsekuensi diketahui orang lain. Sepertinya begitu. Jadi kalau memang berbuat kesalahan, lalu ada perasaan berdosa, tetapi kalau tidak ada orang yang tahu, mungkin rasanya sepertinya seolah-olah selamat gitu di muka orang-orang ya. Dan jadi rasa malunya tuh nggak sebesar kalau ketahuan gitu. Sebenarnya bagaimana tuh Pak Herman? Ya, waktu kita berbuat dosa, kita merasa bersalah, sebetulnya ada juga rasa malu di hadapan Tuhan. Hanya saja kita ini manusia seringkali berusaha menutupi rasa bersalah ini dengan cara macam-macam, dengan cara berpikir yang macam-macam. Saya juga melihat ada orang yang bahkan setelah berdosa atau waktu akan melakukan dosa, dia berdoa dulu. Begitu. Nah, ini usaha-usaha untuk menenangkan hati nurani sebetulnya. Dan ini cara yang salah sebetulnya. Dan memang yang lebih besar itu adalah rasa malu yang ditimbulkan karena takut ketahuan orang lain. Nah, itu rasa malu yang lebih besar, yang membangkitkan usaha yang lebih besar dari orang tersebut untuk menutupi kesalahan atau keberdosaannya. Nah, tapi dua-duanya sebetulnya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, kita juga merasa malu sebetulnya. Tapi memang seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jadi mungkin kalau nggak ketahuan rasanya ya malunya malu berdua aja gitu ya. Lebih besar malunya diketahui manusia gitu. Betul. Jadi memang akhirnya mungkin itu kali ya yang di Indonesia ini yang katanya diterapkan budaya malu gitu ya, supaya ketahuan orang lain jadi malu gitu nggak sih Pak Herman? Nah, ini saya kira pertanyaan yang baik sekali, dan saya berpikir bahwa saya kurang begitu setuju dengan menciptakan budaya malu ini. Apakah kita tidak lebih baik menciptakan rasa bersalah kalau berbuat salah begitu? Karena begini, akhirnya orang itu berpikir, yang saya sangat ingat waktu saya bersekolah dulu di SMP atau SMA, orang-orang mengatakan bahwa nyontek itu nggak salah atau bukan dosa. Nyontek baru salah atau jadi dosa kalau ketahuan. Nah, ini kan pandangan yang tidak benar. Bahwa kita berdosa, ketahuan atau tidak ketahuan, ya tetap saja berdosa. Maling atau mencuri, kalau dia mencuri, ya tetap saja namanya mencuri. Tidak bisa kalau ketahuan baru namanya mencuri. Tidak begitu.
Bahkan mungkin bisa sepertinya berdoa mengucap syukur kali ya, bisa nggak ketahuan gitu ya. Ya tapi di hadapan Tuhan kan Iya. bisa lari dia. Salah konsep gitu. Tapi sebaliknya juga kadang-kadang masyarakat atau bahkan jemaat itu begitu kejamnya itu mengekspos kesalahan seseorang sehingga rasa malu yang bersangkutan itu malah bertambah-tambah gitu Pak. Ya, itu juga sebetulnya kurang tepat. Jadi seperti yang Paulus katakan, seharusnya orang yang setelah ditegur, lalu dia mengakui dosanya dan bertobat, itu harus diterima kembali sebagai sesama saudara begitu. Dan itu juga ajaran Kristus. Nah, itu yang jarang sekali bisa dilakukan gitu. Apalagi mereka yang jadi korban dari kesalahan orang itu tidak akan semudah itu lalu diterima kembali gitu. Biasanya lalu dikucilkan dan sebagainya. Ya, betul. Dan itu harus menjadi introspeksi kita bersama. Iya. Nah, jadi bagaimana seseorang yang sudah bersalah lalu dia merasa malu itu mengatasi dua masalah ini Pak, mengatasi rasa bersalahnya dan mengatasi rasa malunya. Yang pertama-tama kita harus ingat bahwa kita bisa menyelesaikan rasa berdosa dan perasaan malu itu dengan memohon ampun segera kepada Tuhan. Nah, ini juga memerlukan keberanian kita untuk percaya bahwa penebusan Tuhan di atas kayu salib ini sempurna. Setelah kita percaya, kita meyakini hal tersebut, waktu kita memohon ampun, kita juga perlu mengampuni diri sendiri. Nah, ini yang tidak mudah. Karena nantinya kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, meskipun Tuhan sudah mengampuni kita, maka rasa malu itu akan terus timbul di dalam hati kita. Dan seperti juga Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan yang berzina, yang ketangkap basah, itu Yesus melepaskan perempuan itu dengan mengatakan, kalau gitu saya juga tidak akan menghukum kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga kita yang berbuat dosa, kita bertobat dan setelah itu tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, kalau misalnya kita masih melakukan dosa itu lagi, sekalipun sudah ketahuan, sekalipun sudah ditegur dan sebagainya, perlu kita pertanyakan betul-betul bagaimana permohonan ampun kita itu. Bagaimana evaluasi atau bagaimana iman atau kepercayaan kita. Itu ada kecenderungan Pak. Saya rasa orang yang sudah melakukan kesalahan dan merasa malu, walaupun sudah minta ampun dan mengampuni dirinya sendiri, tapi dia tidak berani mencoba sesuatu yang baru lagi. Dia khawatir salah lagi nanti gitu. Ya mungkin kalau dalam hal dosa-dosa tertentu itu tidak bisa dicoba lagi memang, itu dosa gitu ya. Tetapi kesalahan-kesalahan yang sehari-hari kita bisa lakukan, katakan menyebut nama orang salah, mengetuk pintu keliru dan sebagainya, menyerahkan apa salah. Nah, sebenarnya orang sudah mengampuni dia, kesalahannya itu sudah bisa dipahami. Tetapi dia tidak berani mencoba lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Ini baik sekali. Jadi kita sekarang membicarakan tentang kesalahan yang umum terjadi. Jadi bukan kesalahan karena dosa. Iya. Ini juga kembali lagi seperti yang pernah kita bicarakan sehubungan dengan cara berpikir di balik rasa malu ini. Nah, kalau kita ini kan tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau seseorang itu bisa menghargai dan kemudian menerima kekurangannya, dan dia bisa menerima kesalahan-kesalahan dirinya, mengampuni dirinya, kesalahan yang bersifat dalam tanda kutip manusiawi begitu, maka rasa malu akan bisa diatasi dengan
lebih mudah. Masalahnya di sini adalah orang sering kalau melakukan satu kesalahan lalu dia berpikir bahwa inilah akhir segala-galanya dan orang tidak mungkin lagi memaafkan dia. Nah, cara berpikir seperti ini yang harus diubah. Tapi ada kalanya memang ada benarnya juga kan Pak Heman. Maksudnya masyarakat ini ya katakanlah kita ya sebagai jemaat di gereja yang lebih sempit juga tidak semudah itu dalam melupakan kesalahan orang gitu ya. Khususnya misalnya suatu perbuatan dosa yang tampaknya besar, sekalipun orangnya bertobat, tetap rasanya mungkin ketika dia ke gereja lalu dia menemukan orang yang menatap dengan pandangan yang seperti menyelidik apakah memang orang ini sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum. Nah, situasi yang seperti ini kan juga rasanya tidak menolong untuk orang yang memang sungguh-sungguh ingin berobat dari rasa malu karena rasa dosanya ini. Betul. Dan ya mau tidak mau saya kira kita semua harus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan pernah mengatakan seperti ini, selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tetapi balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Artinya bahwa kita seringkali melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang lebih besar di hadapan Tuhan, hanya karena itu tidak ketahuan oleh orang. Dan kita harus mengoreksi diri sendiri bahwa kita pun pernah melakukan dosa-dosa. Kenapa sih kita yang melakukan dosa dan kemudian diampuni oleh Tuhan, kita tidak bersedia mengampuni dan menerima orang lain yang berdosa dan kemudian bertobat? Iya, memang kita harus belajar banyak itu dari sikap Tuhan Yesus dan para rasul dan sebagainya. Tetapi memang juga sulit Pak Evan untuk bisa mengampuni seseorang seperti itu gitu. Nah, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk melakukan pengampunan ya, menerima, bukan cuma mengampuni tapi juga menerima dia kembali. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau kita yang melakukan kesalahan itu tadi, dosa tadi yang sudah diperlakukan seperti itu. Apakah bijaksana kalau kita itu keluar dari lingkungan itu? Jadi artinya meninggalkan lingkungan yang lama itu. Apapun yang dilakukan, ya kita lihat situasi, apakah kita akan keluar dari lingkungan itu, hidup di lingkungan yang baru atau tidak. Yang jelas, jangan sampai meninggalkan Tuhan, jangan sampai meninggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan kita akan sama-sama mendukung, menghibur dan sebagainya. Iya. Itu juga bisa terjadi di dalam sebuah keluarga, di mana mungkin ayah atau ibu itu melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu Pak. Nah, lalu mereka memutuskan untuk pindah dari lingkungan itu, lingkungan tempat tinggal mereka, dan pindah ke kota lain gitu. Maksudnya adalah supaya ya sedikit mungkin orang yang tahu tentang kesalahan-kesalahan itu. Misalnya si suami itu baru dibebaskan dari tahanan atau rumah lembaga pemasyarakatan ya. Masyarakat sulit menerima dia lagi dan dia memutuskan untuk pindah saja. Kalau itu lebih baik. Jadi memang masyarakat itu sering memberikan stigma tertentu dan itu sebetulnya merugikan. Dan kalau misalnya pindah dari lingkungan itu ke lingkungan yang lain, memulai hidup yang baru, itu lebih baik. Ya, saya kira tidak ada salahnya untuk dilakukan. Hanya saja kalau itu dilakukan hanya untuk menghindari bahwa orang tahu tentang latar belakangnya dan sebagainya, saya kira juga tidak bijaksana. Karena pindah kemanapun mungkin saja di tempat yang baru juga ada orang yang akhirnya tahu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi stigma atau menghadapi pandangan masyarakat yang tidak bersahabat seperti itu. Ya, memang ada yang tahu, tetapi jumlahnya tidak sebanyak waktu dia masih di
pemukiman yang lama gitu Pak. Mungkin itu memang jalan yang lebih baik. Seperti membuka lembaran baru begitu ya. Bersama-sama. Tapi dalam hal ini saya rasa memang harus ada kesepakatan dari semua keluarga, karena dia akan membawa semua keluarganya. Iya, betul, saya setuju. Jadi kesalahan yang dia buat, rasa malu yang dia alami itu ternyata juga dialami oleh seluruh keluarganya, Pak. Iya. Misalnya ada anaknya di sekolah, terus di teman-temannya selalu mengatakan ayahmu orang tahanan, anakmu orang narapidana, seperti itu kan, malu anaknya. Iya. Jadi kan bukan kesalahan si anak ini sebenarnya, kesalahan orang tua, tapi anaknya ikut menderita gitu. Iya, saya setuju kalau misalnya seluruh keluarga ikut diajak berunding begitu. Tapi mungkin dalam kasus ekstrim lainnya nih tadi, jadi waktu Pak Gunawan mencontohkan anaknya misalnya dipermalukan seperti itu, rasanya kadang-kadang saya melihat ada reaksi yang sepertinya manusiawi juga gitu Pak Heman. Kan orang katanya kalau diserang jangan diam aja gitu ya, tapi belum melakukan penyerangan. Jadi ketika rasanya mungkin dosa masa lalunya dibongkar gitu atau dipermalukan lagi, cenderung berusaha untuk mencari-cari juga gitu kesalahan orang yang mencela dia supaya nih kita di dalam posisi yang sama-sama juga. Kira-kira gimana tuh cara yang seperti itu Pak Heman? Ini cara yang saya pikir kurang fair, karena dengan membongkar kesalahan orang lain, ya kedudukannya sama-sama aja. Orang yang dipermalukan kemudian membongkar kesalahan orang lain supaya sama-sama malu katanya gitu kali ya. Iya, tetapi tidak menyelesaikan masalah, bahkan mungkin bisa dipandang rendah, lebih rendah lagi oleh orang lain, karena dengan demikian dia tidak punya satu nilai diri atau harga diri yang cukup baik begitu, karena dia juga turut terpengaruh untuk menjelek-jelekan orang lain. Jadi sebaiknya gimana kalau memang ternyata ya itu kasusnya, misalnya Pak Gunawan sekeluarga itu sudah pindah, ternyata tetap ada yang mengetahui masa lalunya dan mungkin berusaha dipermalukan lagi di tempat yang baru, sebaiknya sikap yang bersangkutan bagaimana Pak Heman? Saya kira dalam hal ini tetap saja berlaku tenang, menunjukkan diri bahwa saya sekarang sudah berubah, tidak perlu menyerang balik, karena itu akan percuma saja. Tapi kan bisa berkaitan dengan kepercayaan juga biasanya ya. Jadi mungkin jadi belum dipercaya lagi untuk diberi satu kewenangan tertentu, mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu, karena dosa masa lalunya ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu, karena dosa masa lalunya ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu, karena dosa masa lalunya ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan
waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu.
Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu, mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu karena dosa masa lalunya, ini gimana nih Pak? Akhirnya kita harus membiarkan waktu yang menguji. Artinya perlu satu jangka waktu orang ini membuktikan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh berbeda dengan dia yang di masa lalu. Dengan demikian orang juga selain akan pulih kepercayaannya, bahkan mungkin akan lebih percaya kepada dia daripada di masa lalu. Suatu kesaksian yang hidup, bukan saja kesaksian dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang itu. Seperti tertentu, mungkin misalnya untuk dipilih menjadi pengurus ataupun majelis gitu kan